Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Ya, kondisi eskalasi politik yang panas menggoncang negeri tetangga Myanmar. Ancaman militer Myanmar untuk mengambil tindakan atas dugaan kecurangan pemilu ternyata jadi kenyataan. Dunia sontak deg-degan, para pemimpin di Myanmar ditahan dan militer melakukan kudeta. Kami bahas sore ini dalam Aung San Suu Kyi, dari tapol penguasa hingga dikudeta. Krisis politik di Myanmar ini bermula dari pertikaian pemilu. Militer yang pernah berkuasa selama 50 tahun menduga ada kecurangan dari kemenangan Partai Liga Nasional atau LLD. Pada Senin 1 Februari dini hari, militer Myanmar menangkap Presiden Win Myint dan juga pemimpin Partai NLD Aung San Suu Kyi di ibu kota Naypyidaw. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi pemilu November 2020 lalu merupakan pemilu demokratis kedua Myanmar sejak tahun 2011 setelah kekuasaan ini berpindah dari militer ke sistem demokrasi. Nah, Partai NLD ini berhasil memenangkan lagi mayoritas suara atau sebesar 83% dan juga berhasil mengamankan 346 kursi dari total 412 kursi parlemen. Akan tetapi militer Myanmar menuding bahwa ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional atas kemenangan partai ini dan juga menuntut penyelidikan terhadap komisi pemilihan. Bahkan pucuk pimpinan tertinggi dari militer, yaitu Panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, ini menyampaikan bahwa penyelidikan harus tetap dilakukan sesuai konstitusi dan menolak untuk meredakan ketegangan. Nah, statement ini akhirnya memicu kekhawatiran para anggota parlemen terpilih dan juga tentunya rakyat ya. Dan ternyata ketika para pemimpin Myanmar ini ditahan, militer resmi mengambil alih kekuasaan di bawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing dan juga menunjuk wakil presiden Min Swe sebagai presiden baru. Nah, Aung San Suu Kyi ini menyatakan keputusan militer ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan juga demokrasinya rakyat. Untuk menghindari kerusuhan, atas respon dari kudeta ini, militer Myanmar pun akhirnya memperketat pengamanan dan juga menyatakan status darurat selama 1 tahun. Seperti itu kira-kira garis besar dari kronologisnya. Lantas seberapa besar sih pengaruh sosok Aung San Suu Kyi di mata rakyat Myanmar? Kita akan lihat di slide berikutnya. Aung San Suu Kyi atau Suu Kyi adalah putri dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, yaitu Aung San. Suu Kyi menghabiskan sebagian masa mudanya di luar negeri hingga pada tahun 1988 ia kembali ke Yangon. Nah, saat itu Suu Kyi ikut terseret dalam aksi protes mahasiswa pada militer yang berkuasa sejak kudeta pada tahun 1962. Dirinya ini dianggap memiliki potensi yang sangat besar sebagai kandidat pemimpin gerakan protes selanjutnya. Namun, ketika para pemimpin sebelumnya ini terbunuh dan dipenjara, Suu Kyi ditetapkan sebagai tahanan rumah selama 21 tahun. Meski begitu, kisah Suu Kyi ini menuai perhatian global. Pada tahun 1991, Suu Kyi memenangkan hadiah Nobel Perdamaian untuk Demokrasi. Nah, pada tahun 2010, Suu Kyi ini akhirnya resmi bebas dari tahanan rumah lebih cepat, yaitu hanya sekitar 15 tahun. Dan untuk 1 tahun kemudian, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan Presiden Myanmar, yaitu Thein Sein, di mana pertemuan ini jadi pertanda dimulainya periode pragmatis keterlibatan dengan pemerintahan militer. Lalu pada tahun 2015, Partai NLD ini yang dipimpin olehnya mengikuti pemilu dan berhasil menang dengan 80% suara. Namun sayangnya dia ini gagal karena konstitusi melarang warga yang menikah dengan orang asing ini untuk bisa jadi presiden. Walaupun memang tidak jadi orang nomor 1 di negaranya, sampai saat ini Suu Kyi dipandang